Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfasalam. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian akan menjelaskan tentang pengertian dari populasi dan sampel, dan purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan incidental sampling, beserta contoh-contohnya. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan, meringkas, atau menyajikan data secara langsung tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi. Tujuannya memperjelas informasi dari dataset dengan cara penyajian yang mudah dipahami. Contohnya, menghitung rata-rata nilai ujian siswa di suatu kelas. Membuat diagram batang untuk menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan data. Menentukan presentasi mahasiswa yang lulus ujian di sebuah universitas. Kemudian statistik inferensial. Statistik inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan, prediksi, atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan atau menginterpretasikan data yang lebih luas dengan mengambil sampel sebagai dasar analisis. Contohnya, menggunakan sampel 200 orang untuk memperkirakan rata-rata pendapatan seluruh penduduk dalam suatu kota. Kemudian, memprediksi hasil pemilu berdasarkan survei terhadap sejumlah kecil pemilih. Kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah istilah yang sering digunakan untuk penelitian statistik untuk menjelaskan tentang cakupan data yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan kesimpulan individu, objek, atau data yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi dalam penelitian. Sampel digunakan karena seringkali tidak praktis untuk menyampaikan data dari seluruh populasi, terutama jika populasinya sangat besar. Kemudian yang ketiga, purposive sampling. Teknik ini adalah pengambilan sampel yang dimana peneliti memilih responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti dosen yang mempunyai kriteria tertentu, maka si peneliti ini harus mencari dosen yang memiliki kriteria yang tertentu yang ingin peneliti ini teliti. Kemudian yang kedua adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini biasanya digunakan jika jumlah populasi kecil. Contoh, jika sebuah perusahaan memiliki 30 karyawan dan penelitian dilakukan terhadap seluruh karyawan dalam perusahaan tersebut, maka teknik ini menggunakan teknik sampling jenuh. Kemudian yang ketiga adalah snowball sampling, yang dimana snowball sampling ini adalah penelitian yang memulai dengan sejumlah kecil responden, kemudian meminta mereka untuk mendapatkan orang lain yang memenuhi kriteria penelitian. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti kebiasaan mantan pecandu narkoba, maka si peneliti harus meminta sebagian dari orang yang diteliti itu untuk mendapatkan orang lain yang memenuhi dengan kriteria tersebut. Dan yang terakhir, incidental sampling. Teknik ini menggunakan pengambilan sampel secara kebetulan, di mana peneliti mengambil sampel dari siapa saja yang kebetulan ditemui dan
bersedia menjadi responden. Contoh, seorang peneliti berdiri di depan pusat perbelanjaan dan meminta setiap orang yang keluar dari pusat perbelanjaan untuk mengisi kuesioner tentang apa saja dalam kebiasaan berbelanja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.